Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirina hamdan na'imin, wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua yang tiada terhenti selagi masih ada nyawa di kandung badan. Insya Allah nikmat Allah itu terus tercurah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala tak pernah meminta balasan dari kita. Allah tidak pernah meminta imbalan dari kita. Allah tidak pernah meminta upah dari kita. Allah hanya meminta kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mensyukuri, memanfaatkan semua pemberian Allah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat yang diridhoi oleh Allah, telinga mendengar yang diridhoi oleh Allah, tangan dan kaki berjalan melangkah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga anggota tubuh yang lainnya dimanfaatkan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca sirah atau sejarah tentang perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan syiar Islam, tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam, mentauhidkan Allah, meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah, itu tidak langsung diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad. Banyak penolakan dan bahkan menganggap suatu pernyataan yang aneh, dan tak pernah mereka mendengarkan itu. Maka wajar saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran Islam, banyak kafir Quraisy yang merasa tersinggung dan merasa ini merupakan ancaman tentang keberadaan kafir Quraisy. Wajar mereka memberikan ancaman kepada Nabi Muhammad. Ancamannya adalah mulai dari pemboikotan, kemudian fitnah, dan kemudian adalah pembunuhan. Itu semua adalah resiko yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyiarkan Islam. Tapi alhamdulillah dengan semangat, dengan perjuangannya, Islam sampai hari ini terdengar kita di mana-mana banyak pengikutnya. Dan bahkan pada saat ini
jumlah umat Islam seluruh dunia 1,8 miliar. Bahkan sebuah penelitian pada tahun 2100 umat Islam adalah agama yang mayoritas di dunia ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbah, khatib tidak lupa mengajak kepada seluruh hadirin, khususnya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang jabatan kita. Allah tidak memandang tentang wajah dan fisik kita. Allah tidak memandang tingkat finansial kita atau ekonomi kita. Allah tidak memandang tentang keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Allah hanya memandang tentang ketakwaan kita kepadanya. Untuk apa jabatan tinggi? Untuk apa ekonomi matang? Untuk apa kita orang yang terhormat tetapi tidak kita memanfaatkan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yakin dan percayalah Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, bahwa ketika kita menambah ataupun melakukan, mengamalkan amal-amal yang soleh, insya Allah itulah sebagai pendamping kita, sahabat kita, teman kita, ketika kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selebihnya itu tinggallah di dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah anak sebagai amanah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia yang berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada kiri, ada kanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita semua merupakan amanah. Terutama anak yang dititipkan kepada kita, yang dilahirkan dari seorang rahim ibu ataupun seorang perempuan. Ketika kita melakukan akad nikah antara laki-laki dan perempuan, dan ini merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengharungi atau menjalani kehidupan sebagai seorang suami dan istri, tujuan itu adalah bagaimana di kemudian hari Allah akan memberikan anak kepada kita sebagai keberlanjutan kehidupan manusia. Hari ini Allah titipkan kepada kita seorang anak yang merupakan penyenang hati, penyejuk jiwa. Orang yang sudah menikah, dia berkeinginan untuk memiliki anak. Tentu ini merupakan kebahagiaan di dalam berumah tangga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan itu kepada dirinya, baik dianya yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, itu merupakan hal yang sama bagi kita, merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pertanggungjawabkan proses mendidiknya, membinanya sampai dia dewasa dan kemudian sampai dia bertanggung jawab.
Anak yang Allah titipkan kepada kita merupakan anugerah yang sangat besar kepada suami dan istri. Dan bahkan di setiap doa-doanya selalu dilantunkan, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dianugerahkan kepada kita istri dan keturunan merupakan qurratan a'yun. Qurratan a'yun itu adalah penyejuk hati, penyenang hati, penyejuk jiwa. Ketika keberadaan istri dan anak-anak kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada suami, tentu itu merupakan adalah penyejuk hati bagi kita semua. Tetapi sebaliknya, anak bisa juga merupakan musuh bagi kita. Ketika kita salah dalam mendidik dan membimbing seorang anak, bisa saja akan menjadikan senjata ataupun musuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita baca media sosial, kita lihat media-media online memberitakan beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, seorang anak usia 14 tahun dia membunuh ayahnya dan membunuh neneknya dan juga melukai ibunya. Kenapa itu terjadi? Ini disebabkan adalah tuntutan seorang ayah kepada seorang anak. Maka kita ini seorang ayah, seorang ibu yang merupakan madrasatul ula, adalah tenaga pendidik, tenaga pengajar yang pertama itu adalah kita, sekolahnya itu adalah di rumah, dan muridnya itu adalah anak-anak kita. Ketika kita tidak mampu mendidik dan membimbing mereka menjadi manusia yang seutuhnya, ataupun manusia yang memahami dirinya adalah manusia, maka musuh bagi kita. Maka ketika terjadi kejadian-kejadian yang masa lampau, terutama yang terakhir-akhir ini yang viral di media sosial, anak yang 14 tahun, coba bayangkan usianya 14 tahun, dan kemudian dia membunuh ayahnya, membunuh neneknya, dan melukai ibunya. Ini merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang kadang-kadang itu adalah di luar dari perhatian manusia. Ini apa penyebabnya? Penyebabnya adalah salah dalam mendidik, salah dalam membimbing. Jangan kita samakan diri kita dengan anak kita. Jangan kita samakan kemampuan kita dengan kemampuan anak kita. Karena manusia ini adalah memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita semua manusia ini tidak sama potensinya, tapi kita memiliki potensi, tapi potensinya adalah berbeda-beda, terutama kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menuntut yang besar kepada anak-anak kita sementara mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Jangan kita banyak menuntut kepada anak-anak kita ketika mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Maka tuntutlah, bimbinglah semua sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Maka kita sebagai orang tua harus memahami betul, harus menjiwai seorang pendidik, harus menjiwai seorang pengajar, harus menjiwai seorang orang tua yang akan mendidik kemanakah potensi anak ini yang seharusnya. Kemanakah arah dan tujuan anak ini yang harus dilakukan? Tidak seperti membanding-bandingkan dengan orang lain. Makanya ketika seorang ayah, seorang ibu memiliki anak, maka tugasnya adalah selain daripada membesarkannya adalah mendidiknya, membimbingnya menjadi manusia yang seutuhnya.
Manusia yang memahami apa fungsi dan tujuan seorang manusia, yaitu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil anak ini adalah haknya Allah. Kita hanya sifatnya dititipkan. Tentu ketika ini dititipkan kepada kita, kita harus amanah dalam menjaganya. Amanah seperti apa? Anak ini harus kita berikan nama-nama yang baik. Anak ini harus kita berikan nama yang baik, yang merupakan doa kepada anak-anak kita. Ketika kita berikan doanya, kita berikan namanya nama yang baik, setiap hari, setiap saat kita panggil dia dengan sebutan nama tersebut yang merupakan doa dalam kehidupannya. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Dan kemudian adalah tanggung jawab kita mendidiknya, memberikannya pendidikan agama. Anak ini harus tahu dia siapa Tuhan dia. Anak ini harus tahu dia siapa Rasulnya. Anak ini harus tahu dia apa kewajibannya. Anak ini harus tahu dia apa hak dan tanggung jawabnya kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya dan bahkan kepada bangsa dan negaranya. Ini harus kita berikan. Tetapi ketika kita tidak mampu mendidik dan membimbingnya dalam rumah tangga, maka kewajiban kita adalah mencari sekolah yang betul-betul mendidik dan membimbing seorang anak menjadi manusia yang seutuhnya. Jangan mentang-mentang sekolahnya gratis dan kemudian kita masukkan ke dalam, sementara kita tidak paham, kita tidak tahu seperti apa proses mendidik di dalam sekolah-sekolah tersebut. Maka walaupun itu adalah mahal, tetapi ketika itu adalah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, maka silahkan kita masukkan. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah merupakan aset bagi kita semua. Aset di dunia dan aset di akhirat. Di dunia kita didik dia dengan baik, dan kemudian setelah kita tua, maka dialah yang akan merawat kita. Maka dia akan menjaga kita. Tetapi ketika kita anak ini kita tidak jadikan aset, maka siap-siaplah menjadikan musuh bagi kita semua. Ketika kita nanti tak berdaya, ketika kita tidak kuat lagi, maka disitulah kesempatan bagi dia untuk durhaka kepada kita. Tapi ketika anak ini dari awal dan kemudian kita menjadi besar dan kemudian kita rawat, kita biayai dengan biaya seperti apapun, harus kita bayar demi untuk kebaikan kita, maka insya Allah dia akan sadar diri. Ketika kita nanti sudah tua, dia akan merawat kita, dan ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendoakan kita. Maka anak ini kita jadikan aset dan jangan kita jadikan sebagai beban dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan selanjutnya adalah anak ini merupakan penerus generasi. Ada fenomena di negara-negara barat. Banyak generasinya, banyak anak-anak mudanya tidak mau menikah. Ini permasalahan sekarang yang berada di negara-negara maju. Kenapa mereka tidak mau menikah? Mereka takut tanggung jawab yang besar. Mereka tidak mau dibebani dengan tanggung jawab yang besar. Maka ketika seperti ini generasinya takut untuk melakukan pernikahan, maka siap-siaplah akan terputus generasi suatu saat. Akan hilanglah keberadaan manusia di muka bumi ini. Tetapi dalam Islam, tentu ini adalah dianjurkan untuk menikah dan kemudian memiliki anak. Anak ini adalah penerus generasi kita.
Namun yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana generasi ini generasi yang kuat. Jangan generasi yang lemah. Generasi yang kuat, kuat daya pikirnya, kuat ekonominya, kuat fisiknya. Maka ketika yang tiga ini ada dalam suatu generasi, maka generasi itu akan maju. Tetapi ketika kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah, maka itu adalah suatu kehancuran bagi kita, dan bahkan orang lain akan mudah untuk menghancurkan kita. Ketika kita tinggalkan generasi yang daya fikirnya lemah, ilmu pengetahuannya lemah, dan kemudian ibadahnya lemah, dan mereka tidak tahu siapa Tuhan mereka, dan kita tinggalkan fisik-fisik yang lemah, maka siap-siaplah kehancuran ada di dalam negara ataupun di dalam masyarakat kita. Dan bahkan ini suatu kesempatan bagi orang lain untuk menghancurkan kita. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, pada saat ini banyak orang lain melakukan cara untuk menghancurkan generasi kita. Mereka berikan media, mereka berikan video-video yang sifatnya merusak daya fikir anak-anak. Mereka berikan makanan-makanan ataupun hal-hal yang terlarang, narkoba atau minum-minum keras, yang merupakan itu adalah menghancurkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu strategi mereka untuk menghancurkan kita. Ketika generasi kita lemah, ketika anak-anak kita lemah, maka yakin dan percayalah generasi itu akan menjadi lemah, dan kemudian kehancuran yang ada di dalam diri kita dan generasi kita yang akan datang. Maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah mari kita didik anak kita dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kita berikan pendidikan yang terbaik, berapapun biayanya, tapi demi untuk kepentingan seorang anak, maka kita lanjutkan. Jangan kita jadikan anak sebagai musuh kita, tapi kita jadikan sebagai sahabat, teman, ataupun pendamping kita ketika nanti kita sudah usia senja. Demikianlah khutbah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin wansurhum 'alal qaumil munafiqin wansurhum 'alal qaumil fasikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.